sayur kangkungnya. Tadi sayur kangkung ini pas saya membersihkannya saya lupa bikin videonya. Sekarang kita siapkan bahan yang lainnya, yaitu 3 buah cabai merah kita iris tipis, kemudian 7 buah cabai rawit saya potong-potong kecil-kecil seperti ini. Kalau suka lebih pedas bisa ditambah ya, sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing. Kemudian siapkan setengah buah tomat seperti ini, kita potong-potong dadu saja ya. Kemudian kita siapkan bawang putih 2 siung, iris-iris tipis-tipis saja. Kemudian siapkan juga bawang merah sebanyak 4 siung saja, kita iris-iris tipis-tipis juga. Setelah selesai kita iris-iris semua bahan ini, kemudian kita siapkan wajan untuk menumis. Lalu kita tumis bawang putih hingga layu. Kemudian masukkan bawang merah, ditumis hingga berbau harum. Kemudian kita masukkan cabai. Jika cabai ini sudah agak layu sedikit, lalu kita masukkan tomat. Ditumis sebentar saja ya. Kemudian kita masukkan sayur kangkungnya yang telah kita bersihkan tadi. Sayur ini dibolak-balik ya sampai semua bahannya tercampur rata. Setelah sayurnya layu, kemudian kita tambahkan 100 ml air putih. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita tambahkan bumbu-bumbunya, yaitu garam, penyedap rasa, dan gula pasir secukupnya saja. Diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Ini sudah bisa disajikan ya. Ini sudah enak banget. Sayurnya masih tampak hijau ya. Nah, ini dia cah kangkungnya, siap disantap. Nah, kita siapkan tahu putih. Kemudian 1 potong tahu ini saya bagi 4 ya. Kemudian siapkan 2 buah cabai merah keriting, diiris serong seperti ini. Setelah itu 2 buah cabai hijau diiris serong juga. Lalu 2 siung bawang putih diiris tipis saja. Kemudian 1/4 buah bawang bombay, sudah cukup ya. Lalu siapkan daun bawang secukupnya, dipotong-potong kecil-kecil saja. Setelah itu tahu tadi diberi tepung bumbu atau tepung terigu saja, dicampur dengan roiko juga bisa. Diberi tepung ini agar lebih agak kriuk ya nanti pas digoreng. Setelah semuanya tahu ini kita beri tepung dengan merata, nanti tahunya akan kita goreng
sampai garing. Setelah tahunya berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kemudian kita balik agar warnanya merata dan masaknya merata. Setelah itu nanti tahu ini kita saring ya, kita salin dan kita saring, kemudian goreng kembali sisa tahu yang tadi sampai habis. Setelah tahu ini selesai kita goreng semuanya, kemudian kita tumis bawang putih hingga layu. Lalu kita masukkan bawang bombay. Setelah bawang bombaynya layu dan berbau harum, kemudian kita masukkan cabai. Lalu kita tambahkan 100 ml air putih. Tambahkan garam, gula pasir, dan penyedap rasa. Kemudian ditambahkan 2 sendok makan saus sambal. Diaduk-aduk hingga merata. Dimasak sampai kuahnya agak menyusut. Setelah itu ditambahkan 1 sendok makan saus tiram. Diaduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan tahu yang telah kita goreng tadi. Diaduk-aduk kembali sampai bumbunya meresap ke dalam tahu. Dimasak sebentar saja ya. Oh iya, tadi saya lupa ngasih kecapnya. Sekarang kita kasih kecap 1 sendok makan saja. Kita aduk-aduk lagi seperti ini. Kemudian kita masukkan daun bawang yang telah kita siapkan tadi. Diaduk-aduk kembali. Lalu kita koreksi rasa, jika rasanya sudah pas, maka sudah siap disajikan. Sebanyak setengah kilogram, bersihkan terlebih dahulu, kemudian potong-potong dadu seperti ini. Setelah selesai dipotong, kemudian kentang ini disisihkan terlebih dahulu. Lalu kita ambil 3 buah cabai merah keriting, 3 buah cabai hijau keriting, kita potong serong saja seperti ini. Setelah itu kita ambil 5 siung bawang merah, kita kupas dan iris-iris tipis saja seperti ini. Lalu ditambahkan dengan 2 siung bawang putih diiris tipis juga. Setelah ini siap diiris semuanya, kemudian siapkan telur. Banyaknya sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya. Lalu kita tumis bawang putih hingga harum. Kemudian tambahkan bawang merah, tumis lagi hingga berbau harum. Lalu kita tambahkan 200 ml air putih. Setelah kuahnya mendidih, kemudian kita masukkan kentang tadi. Dimasukkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap rasa, dan 1/4 sendok teh gula pasir. Lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan santan. Saya memakai 1 bungkus santan kara yang berukuran 65 ml. Diaduk-aduk sampai santannya tercampur rata. Kemudian ini dimasak hingga santan ini mendidih. Setelah santan ini cukup mendidih nantinya, kemudian kita masukkan telur.
Setelah telurnya dimasukkan, jangan langsung diaduk ya, dibiarkan dulu telur ini membeku. Cukup diaduk-aduk saja di pinggir-pinggirnya agar telur tadi tidak pecah. Jika telurnya dan kentang sudah matang, kemudian kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, lalu kita masukkan cabai yang telah diiris tipis tadi. Lalu kemudian ini sudah bisa disajikan ya, baunya sudah sedap. Nah, ini dia gulai telur ini sangat enak dan sangat disukai anak-anak. Rasanya tidak pedas ya, karena kita ngasih ke cabenya tadi hanya sedikit. Pertama-tama kita siapkan tahu putih. Banyaknya disesuaikan saja dengan kebutuhan kita ya. Kemudian tahu ini kita haluskan. Setelah tahu ini halus semuanya nanti, lalu kemudian kita sisihkan. Kemudian kita siapkan wortel. Lalu wortel ini kita potong dadu kecil-kecil seperti ini. Setelah selesai kemudian kita sisihkan, lalu kita potong kecil-kecil juga daun bawang secukupnya. Kemudian campur daun bawang tadi dengan wortel yang telah kita potong-potong dadu tadi. Lalu kita masukkan tahu yang telah kita haluskan tadi. Lalu setelah itu tambahkan 1 butir telur. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, kemudian kita tambahkan 1 bungkus Royco rasa ayam. Kemudian kita aduk lagi sampai bumbunya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 200 gram tepung terigu. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah ini semua tercampur rata nantinya, kemudian kita koreksi rasa dulu ya. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita goreng. Kemudian setelah rasanya sudah pas, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini dengan menggunakan sendok. Lalu kita goreng di atas minyak yang sudah kita panaskan. Setelah ini berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kemudian kita balik ya
agar matangnya ini nanti merata. Oh ya, ketika nanti menggoreng ini apinya jangan terlalu besar ya. Kalau memakai api terlalu besar nanti dia cepat gosong tapi di dalamnya kurang masak. Nah, jika warnanya sudah coklat kekuningan seperti ini tandanya sudah matang ya, sudah bisa kita salin. Nanti setelah ini sisa adonan yang tadi goreng semuanya ya hingga selesai. Caranya sama seperti tadi. Nah, ini dia perkedel tahunya sudah selesai. Siapkan wajan untuk menumis, kemudian kita tumis 1 siung bawang putih yang telah diiris tipis. Tumis hingga berbau harum, kemudian masukkan bawang merah yang telah diiris tipis, ini sebanyak 3 siung tadi ya. Lalu ini ditumis hingga bawangnya berbau harum dan layu. Kemudian kita masukkan kentang. Kentang ini sekitar 200 gram tadi sudah saya bersihkan dan saya iris tipis-tipis seperti ini. Kita tumis hingga sebentar saja ya. Kemudian setelah ini lalu kita tambahkan 200 ml air putih. Kemudian kita masak sampai airnya ini mendidih dan kentangnya ini nanti empuk. Sambil menunggu kentangnya empuk, kita masukkan dulu seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh penyedap rasa, dan seperempat sendok teh gula pasir. Diaduk-aduk kembali hingga semua tercampur rata. Masak ya sampai kentang ini benar-benar empuk. Setelah kentangnya benar-benar empuk, kemudian kita tambahkan daun bawang. Kita potong-potong memanjang saja seperti ini. Banyaknya sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Benar empuk seperti ini. Kemudian sudah dapat kita salin dan kita sajikan. Yaitu 1 on ikan asin, telur puyuh rebus secukupnya, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya, 10 buah cabai merah, 8 siung bawang merah, 1 buah tomat, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Lalu kita siapkan wajan untuk menggoreng. Kemudian kita goreng terlebih dahulu telur puyuhnya. Setelah telur ini berwarna kuning kecoklatan seperti ini, sudah bisa kita angkat ya, dan kemudian kita sisihkan. Kemudian setelah itu kita goreng ikan asin tadi. Ikan asin ini terlebih dahulu telah saya bersihkan dan saya potong kecil-kecil seperti ini. Digorengnya dengan menggunakan api sedang saja. Jika ikan asinnya telah berwarna kuning keemasan seperti ini sudah bisa diangkat dan kita tiriskan. Lalu kemudian kita goreng bumbu halus tadi. Menggorengnya dengan menggunakan api sedang saja ya, sambil sesekali diaduk-aduk agar di bagian bawahnya tidak mudah gosong.
Setelah cabenya matang seperti ini, lalu kita tambahkan gula pasir tadi. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga gula pasirnya larut dan tercampur. Kita koreksi rasa, jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita masukkan bahan yang sudah kita goreng tadi seperti telur dan ikan asin. Setelah kita masukkan seperti ini, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Begini saja, ini sudah tercium ya, baunya sangat-sangat menggoda selera. Nah, ini dia goreng telur dan ikan asinnya sudah siap untuk dihidangkan. Mudah sekali kan cara buatnya? Saya yakin kamu semua pasti bisa membuatnya. Bahannya gampang sekali kita dapat, hanya telur puyuh dan ikan asin. Menu seperti ini sangat enak banget loh. Bisa bikin nasi kamu cepat habis. Selamat mencoba untuk teman-teman semua di rumah. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan menu-menu berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, dadah.